Yang saya hormati Al-Mukarram, yang saya muliakan Pak Ahmad, Pak Burhan, Pak Abdul Munif, ini guru-guru kami. Kemudian kepada seluruh peserta kajian kauniyah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang banyak pada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti acara kajian kauniyah pada sore hari ini. Untuk memulai share screen. Trial. Oke, sudah bisa dilihat kan? Bisa kelihatan ya Bapak semua? Dilanjut ya, sudah. Bisa, Pak. Jelas ya, baik. Sudah. Jadi saya diminta untuk menyampaikan titik kritis keharapan pangan hewani dan turunannya. Nanti mohon bantuan ini Bapak-bapak, Pak Munif, kalau ada yang keliru saya menyampaikannya. Baik. Nah, perintah mengkonsumsi makanan halal dan thayyib itu ada pada surah Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perintah terjemahkan itu, hai manusia, makanlah dari bumi apa-apa yang baik, apa yang halal dan baik, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita lihat telah satu-satu ayat ini, nah, ya hai manusia. Jadi kalau kita lihat perintah ini tidak hanya kepada orang Islam, tidak hanya kepada orang yang beriman, karena ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhal mu'minun, tetapi ya ayyuhan nas. Seruan kepada seluruh umat manusia, apakah dia Islam atau non-Islam. Karena itu seruan dakwah makan halal ini harus disampaikan ini, termasuk kepada non-Islam juga. Kenapa kita perlu menyampaikan kepada non-Islam juga? Karena kalau non-Islam memakan yang haram, kita pun juga terkena dampak. Mungkin yang paling segar dalam ingatan kita adalah virus COVID-19 ini. Kalau kita lihat asal muasalnya berasal dari Wuhan, Cina ini. Di Cina orang semua dimakan di sana. Kalau saya pernah beberapa kali ke Cina, itu semua dimakan, ular dimakan, kalajengking dimakan, apapun dimakan. Maka kemudian di Wuhan itu kan sebenarnya kelelawar yang dimakan. Ularnya itu mempunyai virus yang ada di sana dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan itu juga mengenai umat manusia juga, umat Islam juga sampai ke Indonesia juga. Contoh yang lain, misalnya minum khamar, orang yang mabuk. Kalau kita tidak melarang orang mabuk-mabuk ya, dan kita menyarankan supaya tidak mabuk-mabuk. Ada orang yang mabuk, kemudian nanti membawa mobil, kemudian bisa menabrak siapapun, dan itu sering kejadian. Pernah kejadian di Gambir sana, itu orang yang mabuk, entah itu mabuk kena khamar atau kena termasuk narkoba juga. Kemudian dia menabrak orang di pinggir jalan, di trotoar yang nggak bersalah apa-apa. Di Bogor juga pernah kejadian malam-malam anak muda mabuk-mabukan, kemudian menabrak pecel lele. Orang sedang makan pecel lele ketabrak, meninggal juga. Baru-baru ini kemarin juga ada berita itu, yang mana di TV itu, juga menabrak juga. Jadi artinya seruan memakan yang halal sekaligus juga melarang makan yang haram, itu perlu diserukan kepada seluruh manusia. Kemudian kedua, kulu. Nah, kulu kan kalimat perintah ya. Ini mohon saya dekorasi nih Pak Ahmad, Pak Munif. Kulu itu kalimat perintah. Artinya apa? Ini wajib hukumnya, kalimat perintah. Makanlah. Wajib hukumnya. Dan kalau kita bicara wajib, artinya kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan atau kita melanggarnya, tentu kita akan berdosa. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
Nah, halal dan thayyiban itu selalu dipasangkan halal dan thayyib. Tidak hanya halal, tapi juga thayyib. Nah, sekarang di dunia kita mengenal, mungkin kalau jadi moderator orang pangan ya, kita mengenal apa yang namanya food safety. Itu thayyib. Mengenal namanya GMP, Good Manufacturing Practice. Bahagian daripada thayyib. Kita mengenal mutu ISO, itu bahagian daripada thayyib. Sementara halal itu termasuk itu semua. Jadi halalan thayyiban. Jadi sebetulnya kalau kita bicara halalan thayyiban, itu lebih daripada sekedar mutu. Jadi halal is more than just quality. Jadi lebih dari mutu. Konteks halal itu sudah termasuk itu food safety, termasuk itu GMP, termasuk itu hazard, HACCP itu termasuk dalam halal thayyiban sebenarnya sesungguhnya. Sehingga itu tidak heran kalau di dunia kecenderungan sekarang orang non-Islam pun banyak yang membeli makan halal. Karena apa? Karena dijamin juga mutunya. Karena ketika kita bicara halal itu pasti juga bersih, pasti juga sehat, pasti juga terhindar dari najis dan sebagainya. Kemudian wala tattabi'u syaitan. Nah, janganlah kau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, kenapa kok sampai ayat ini ke sini? Maka kemudian kita mengajak untuk kita kembali kepada cerita Nabi Adam dan Hawa di Jannah dalam surga. Maka ketika itu Allah membiarkan apa saja di surga, semua ada, kecuali Allah melarang mendekati suatu pohon. Ya. Nah, pohon itu oleh iblis kan disebutnya khuldi. Artinya kekal. Ya, khalidina fiha, khuldi. Artinya apa? Iblis menipu Adam bahwasanya kalau Adam memakan buah khuldi tersebut dia akan kekal di surga. Nah, surga itu memang ya Adam pasti pengen juga, tapi kan kebalikannya. Ketika Allah melarang buah khuldi, malahan Adam dan Hawa itu mengkonsumsinya. Nah, kalau urusan mengkonsumsi sebenarnya dosa pertama umat manusia adalah urusan makan. Urusan mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk tidak hanya mengkonsumsi, mendekati malahan. Allah melarang mendekati, Adam dan Hawa malah mengkonsumsi. Jadi dosa pertama misalnya urusan makan, urusan mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Dan sampai sekarang, setan juga dibiarkan hidup sampai kiamat. Karena itu godaan setan tetap sampai sekarang. Jadi setan tetap menggoda untuk mesti makan yang haram, termasuk diantaranya babi. Nah, beredar tuh video, babi itu banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya, sehingga itu merupakan godaan. Padahal itu adalah ujian bagi kita untuk tidak mesti babi. Itu. Kemudian, nah, sebenarnya yang dihalalkan dalam Al-Quran itu lebih banyak dibanding diharamkan. Yang diharamkan nggak banyak. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah 173, kemudian ini banyak ayat yang lain yang seirama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikumul maitata. Sesungguhnya diharamkan bagi kamu mayat atau bangkai. Ya, kalau manusia sebutnya mayat, kalau hewan sebutnya bangkai ya. Walahmal khinzir, daging babi, wa ma'uhila bihi li ghairillah. Sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, tentu maksudnya hewannya, karena hewan yang disembelih. Famanit turra, ya, tapi barang siapa terpaksa ya, ghaira bagin, sebenarnya dalam hatinya nggak ingin, wala adin dan tidak berlebihan, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayatnya. Nah, pertanyaannya sekarang banyak juga orang bertanya itu, gimana kalau seandainya hewan yang disembelih dengan tidak menyebut apa-apa? Nah, kan juga ada tuh. Nanti ada ayat lain itu yang mengatakan bahwa itu bukan hanya dengan menyebut nama selain Allah, tetapi harus menyebut nama Allah. Itu ada surah Al-An'am kalau saya nggak salah. Nah, ada hadis juga, hadis yang mengatakan bahwasanya innal halala bainun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas. Wa innal harama bainun. Sudah jelas juga. Jadi dalam konteks sertifikat halal, yang halal itu sudah jelas, itu disebut dengan positive list material. Jadi bahan positive list. Bahan yang memang sebenarnya tidak perlu sertifikasi halal. Karena sudah jelas halalnya apa? Buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, ikan segar, ya. Kemudian juga kimia murni. Ada bahan-bahan tambang yang tidak diragukan kehalalannya. Nggak ada kemungkinan potensi dia merupakan bahan yang haram. Maka itu adalah yang sudah jelas halalnya. Sebenarnya nggak perlu juga suka halal. Wa innal harama bainun. Yang haram juga sudah jelas. Kita tahu babi haram. Minuman keras haram. Itu juga jelas. Tidak perlu juga disertifikasi haram. Apalagi disertifikasi halal. Dia nggak ada pabrik, misalnya pabrik babi minta di suka halal juga nggak. Pabrik minuman keras minta di suka halal juga nggak ada. Atau misalnya restoran menjual daging babi minta suka halal juga nggak ada. Wa bainahuma
umurun, mustabihatun. Nah, keduanya itu ada yang mutasyabihat atau yang syubhat ya. Nah, yang syubhat inilah yang perlu disertifikasi halal sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh produk-produk industri makanan itu statusnya syubhat. Karena apa? Karena itu bukan bahan segar lagi. Sudah ada bahan tambahan, sudah ada bahan penolong, ada proses produksi, ada fasilitas yang ada kemungkinan terkontaminasi atau tercemar oleh bahan yang haram dan najis. Itu kita perlu pengetahuan apa yang disebut dengan haram analisis critical control point. Jadi kalau di negara barat ada HACCP ya, Hazard Analysis Control Point, maka dalam konteks halal kita juga punya haram analisis critical control point. Kita perlu melihat mana yang haram tersebut. Titik kritisnya di mana. Nah, karena itu kita perlu meyakinkan kehalalan produk sejak mulai dari kebun, dari ternak ya, sampai kepada di meja makan. Misalnya kita ambil burger ini. Burger ini ada rotinya. Roti ini ada kemungkinan ada potensi dia mengandung juga bahan yang haram. Ada daging pasti. Ada keju pasti kritis. Mungkin sayur-sayur segar yang nggak ada tomat mungkin nggak, selada mungkin tidak. Tetapi daging, keju itu ada kemungkinan untuk haramnya. Nanti kita lihat. Nah, disebutkan bahwasanya yang pertama yang haram adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Nah, matinya bisa disebabkan oleh penyakit, ya seperti kalau di ayam itu ada penyakit tetelo ya. Di sapi juga ada penyakit saya lupa tuh yang sering menyerang juga tuh di Bogor. Atau bisa jadi mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih sebelum mati. Maka itulah bangkai. Jadi kalau ada misalnya kambing ketabrak itu, kemudian masih ngelepar-gelepar, dia koma, kalau sempat disembelih dengan cara Islam tentunya baca basmalah, maka masih boleh dimakan. Tetapi ketika ditabrak kemudian diam aja, sudah mati, itu bangkai, itu nggak boleh dimakan lagi. Kenapa? Karena kalau bangkai, kalau mati sendiri bisa jadi dia mengandung kuman penyakit. Dan kita tahu kuman penyakit bisa menular oleh makanan. Makanan yang dimasak dengan masakan normal belum tentu membunuh virus, ya. Bisa aja nanti masih ada bentuk-bentuk yang bisa hidup. Apalagi kalau itu dibiarkan bisa aja menimbulkan wabah. Dan juga binatang yang bangkai tentunya darahnya nggak keluar. Maka artinya masih banyak mengandung darah. Penyakit. Ya, darah itu sumber penyakit. Di dalam daging yang masih berdarah itu rentan ke penyakit. Dan mungkin hewan yang mati karena sakit juga dalam darahnya ada penyakit juga. Karena itu kita kalau misalnya ngecek apakah kita kena tipus kan diambil. Kalau kita dicek kena demam berdarah, darah yang diambil. Karena apa? Karena kuman-kuman penyakit ada pada darah. Karena itu darah banyak mengandung penyakit. Maka kalau kita darahnya nggak keluar. Kalaupun kita sembelih binatang yang sudah mati, mungkin berdarah sedikit tapi tidak keluar. Kalau binatang hidup kita sembelih kan dia gelepar-gelepar mengeluarkan darah, ya sekaligus menghabiskan ATP. Karena itu barangkali hikmah. Hikmah kenapa bangkai diharamkan. Itu hanya hikmah ya. Kalau kita sebagai orang Islam kan tentunya sami'na wa ata'na. Jadi ketika ada larangan makan bangkai, maka kita tidak akan makan. Nah, dalam konteks keindonesiaan, mungkin di luar banyak juga orang memakan bangkai. Di antaranya apa yang banyak kemarin itu adalah ayam tiren, ayam mati kemarin. Itu kan bangkai sebenarnya. Kita nggak tahu tuh ayam tiren, ayam yang dijual di luar, bisa jadi ada ayam tiren, ayam mati kemarin. Sebenarnya larang bukan hanya mati kemarin. Yang mati 1 jam yang lalu juga larang, karena itu statusnya bangkai juga. Kemudian, dalam konteks sesembelihan juga ada namanya stunning. Stunning itu pemingsanan. Jadi kalau di skala industri, penyembelihan hewan itu dipingsankan dulu untuk memudahkan proses penyembelihan. Nah, penyembelihan stunning itu bisa mechanical stunning, ada electrical stunning. Jadi kalau pada sapi umumnya mechanical stunning. Jadi itu seperti peluru tumpul yang ditembakkan ke kepalanya atau dipukulkan ke kepalanya. Maka kemudian sapi itu akan pingsan, nah kemudian baru disembelih. Karena itu alasannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk keselamatan keselamatan orang yang menyembelih, slaughternya. Ada electrical stunning, itu dengan pemingsanan dengan menempelkan listrik di kepala sapi, kemudian sapinya pingsan. Nah, ayam itu umum pakai electrical stunning. Jadi kalau kita masuk ke pabrik, ke industri atau penyembelihan ayam, RPU, rumah RPU ya, rumah pemotong unggas, bukan RPH.
Ya bisa juga RPH rumah pemotongan ayam gitu ya, bisa juga. Itu biasanya kepala ayam itu ayam itu dibuat terbalik, kemudian kepala ayam dicelupkan ke dalam bak air yang yang dialiri listrik. Maka kemudian nanti ayamnya pingsan. Nah, yang berbahaya justru gas stunning. Kalau itu umum juga gas stunning. Jadi ayam itu masukkan dalam satu ruangan, dikasih gas. Nah, gasnya tentu bukan oksigen. Mungkin nitrogen, mungkin karbon dioksida, yang jelas bukan oksigen. Sehingga ayamnya dan kemudian baru disembelih. Ya. Nah, pertanyaannya, stunning tadi bisa kelewat batas. Ketika voltase listriknya bisa melampaui batas, dia bisa mati sebelum di stunning. Sama juga ayam, ketika listriknya melampaui batas, bisa jadi ayamnya mati sebelum disembelih. Apalagi gas stunning pada unggas. Itu potensinya besar sekali itu mati sebelum disembelih. Ya, itu mirip dengan mati tercekik atau mati terpukul. Ya, gitu. Nah, karena itu perlu. Ini yang masalah adalah kita autentikasi daging bangkai dan yang mati masih sulit ini. Belum ini ya. Misalnya termasuk membedakan daging yang disembelih dengan baca basmalah dengan tidak baca basmalah secara laboratorium belum ada itu. Kalau misalnya babi ada sudah banyak. Dengan PCR kita bisa tahu kalau dia mengandung DNA babi atau tidak. Tetapi membedakan hewan yang disembelih dengan baca basmalah atau syariat Islam dengan tidak, secara laboratorium belum ada tuh ilmunya belum ada alat untuk mengetahui itu. Nah, dalam konteks stunning tadi kita perlu penelitian parameter stunning yang tepat agar binatang tidak mati sebelum disembelih. Yang kedua darah. Nah, darah ini limbah peternakan dan pengolahan daging. Ini byproduct yang cukup banyak juga. Nah, dalam konteks keindonesiaan kembali di Jawa umum itu namanya marus. Marus adalah darah sapi yang kemudian disembelih dan didiamkan. Nanti dia akan beku mendingin sendiri, nanti dipotong-potong mirip daging hati. Maka itu juga haram statusnya, karena dia darah. Ya, segar yang diminum atau dicampur dalam masakan. Seperti misalnya kalau di Bali itu namanya marus lawar ya, lawar kalau di Bali itu. Di Bali darah segar bisa aja dicampurkan menjadi kuah dalam masakan, lawar darah. Itu adalah kalau Bali kita bisa paham lah, karena Bali kan bukan orang-orang Islam sana, kebanyakan orang Hindu. Nah, darah ini adalah media baik untuk pertumbuhan mikroba. Dalam lab ini umum digunakan darah ini dalam cawan Petri gunakan media darah karena memang sumber makanan yang bagus darah ini, dan sumber makanan tentu juga bisa mikroba tumbuh secara liar. Nah, ini yang di Indonesia harus ada lawar ya. Nah, di Jerman ini Pak Munif lebih tahu nih, ada namanya blood sausages, sosis darah. Istilah Jermannya bloodwurst ya, atau black pudding. Ini sosis terbuat dari darah yang dimasak atau darah kering yang ditambah dengan bahan pengisi berupa pati atau maltodextrin. Nah, ini tentu juga haram dalam konteks Islam. Tapi di Jerman, ya kalau orang non-Islam mungkin dia tidak kenal halal haram ya dimakan ini, sosis darah ini. Kemudian babi. Nah, babi juga diharamkan oleh umat Yahudi juga, karena larangan mengisi babi ini juga ada dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Old Testament ya. Dan itu larangan kalau kita bicara Old Testament atau kitabnya lama, yang aslinya itu kan kitab Nabi Musa dulu. Ya, kalau mungkin kitab sekarang mungkin tidak ada ya perubahan-perubahan ya, tapi asli kitab Nabi Musa. Nabi Musa itu semua nabi-nabi adalah orang Islam. Maka juga ada larangan makan babi di sana. Karena itu umat Yahudi yang masih taat kepada Old Perjanjian Lama mereka dalam Bible, mereka juga nggak makan. Dan mereka melakukan juga sertifikasi, namanya sertifikasi kosher. Jadi kosher namanya. Nah, kosher ini juga ngetop. Ya, padahal umat Yahudi di dunia cuma 15.000 orang. Sementara umat Islam itu lebih daripada 2,5 miliar. Ya, tetapi Yahudi dengan 15 juta. Yahudi yang 15 juta orang ini mempunyai kekuatan juga dalam proses sertifikasi halal. Ya, mereka nyebutnya kosher certificate. Nah, kosher certificate itu tidak babi juga. Jadi babi itu juga tidak dimakan orang Yahudi. Walaupun selain babi juga ada. Termasuk diantaranya adalah ikan yang tidak bersisik juga nggak dimakan Yahudi itu. Jadi belut atau ikan patin, apalagi ikan baung, itu nggak dimakan juga orang Yahudi itu. Makanya kalau ada yang berniat menjual pecel lele ke Amerika, mungkin nggak bakalan laku itu, karena lele itu tidak bersisik, nggak dimakan orang Yahudi juga. Nah, permasalahannya adalah, dalam konteks halal, adanya kemungkinan pencampuran produk halal dengan daging atau lemak babi. Kalau di Indonesia umum, itu kalau dia berapa? Babi hutan di Sumatera itu menjadi hama, kemudian diburu orang, kita mubazir, ya kemudian disembelih ambil dagingnya dibawa ke Jakarta. Nanti ketangkap biasa di penyeberangan Merak Bakauheni itu. Kalau nggak ketangkap ya masuk ke pasar. Nah, bisa jadi dicampur juga dengan sapi untuk bikin bakso daging babi. Nah, kalau ini sih bisa dicek di lab.
Jadi biasanya kalau sertifikasi halal itu dicek itu produk-produk yang berupa daging itu akan dicek kehalalnya dengan cek apakah ada darah babinya apa tidak. Kemudian yang paling banyak adalah justru turunan atau derivatif dari babi. Ini banyak digunakan dalam industri makanan, buatan dan kosmetika. Justru ini yang tadi saya katakan bahan tambahan atau bahan penolong. Misalnya apa? Kalau daging babi jelas, kita nggak ragu lah ya. Cuma mungkin dicampur dengan daging sapi di pasar-pasar, potensinya ada kemungkinan itu. Atau apa namanya, dijual dalam bentuk bakso babi dan sebagainya ya. Atau dia semuanya. Tapi yang paling banyak itu lemak. Di luar negeri namanya lard. Nah, lemak babi ini jumlahnya kan cukup besar. Babi itu lemaknya tebal. Yang dimakan orang kan daging babi, lemaknya nggak dimakan. Maka kemudian mau diapakan lemak ini? Secara ekonomi kan nggak mungkin dibuang. Maka kemudian lemak dimanfaatkan orang untuk shortening. Shortening ini bahan dalam pembuatan roti. Kita sebutnya mentega putih ya. Disebut mentega putih kalau nggak salah itu. Cuma kalau di Indonesia kita menggunakannya dari stearin sawit. Jadi tepung terigu dicampur dengan stearin sawit dalam bentuk adonan roti. Tetapi luar negeri kan nggak ada sawit. Ya mungkin juga ada, mungkin kalau shortening dari kedelai atau dari apa sumber minyak yang lain. Tetapi yang paling banyak babi. Maka tidak tertutup kemungkinan roti-roti di luar negeri dicampur dengan lemak babi untuk shorteningnya. Umum itu. Kemudian minyak babi. Nah minyak itu juga kalau di luar negeri ketika kita menyebut vegetable oil itu secara undang-undang masih dibolehkan penambahan sampai 10% animal oil. Nah kalau kita bicara animal oil itu umumnya lemak babi. Ya, mungkin untuk memberikan rasa sendiri entahlah, tetapi paling tidak secara ekonomi lah pemanfaatan lemak babi. Nah, sebagai bahan pencampur vegetable oil. Kemudian apalagi yang lain? Yang lain adalah mungkin gelatin, ini yang paling banyak. Kalau kita lihat gelatin ini banyak dipakai sebagai sumber untuk kapsul obat-obatan. Kapsul itu banyak adalah gelatin. Nah, di Indonesia gelatin yang paling banyak digunakan adalah gelatin babi. Nomor 2 baru gelatin sapi. Ada peluang membuat gelatin dari ikan, tetapi itu secara komersial belum, nggak banyak. Umumnya adalah gelatin babi dari kulit dan tulang babi, yang kedua adalah gelatin sapi dari kulit dan tulang sapi. Tetapi kembali, sapi nomor 2, tapi sapi pun kalau tidak disembelih secara Islam, maka haram itu. Jadi gelatin halal itu sedikit. Karena itu peluang bisnis juga nih, membuat gelatin halal peluang bisnis, karena sedikit jumlahnya. Nah, Indonesia masih impor tuh. Gelatin itu dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, dari Cina, dari Australia, dan Selandia Baru. Nah, Indonesia nggak terlalu banyak tuh sumber gelatin. Ini banyak dipakai tentunya untuk kapsul obat. Yang kedua, untuk marshmallow. Marshmallow itu adalah minuman. Itu mirip apa ya? Mirip kotak minuman. Atau mungkin dipakai sebagai bahan pengental dalam selai, dalam jam, atau jelly. Untuk soft candy, permen lunak. Kalau permen keras kan gula aja. Kalau permen lunak itu biasanya dicampur pakai gelatin. Nah, gelatin ini di bahan yang kritis. Kemudian yang lain, gelatin dipakai sebagai emulsifier. Emulsifier adalah bahan kimia yang mempunyai 2 gugus yang berbeda. Jadi mempunyai 2 gugus hidrofobik dan hidrofilik yang fungsinya dalam pangan itu menyatukan 2 bahan yang mempunyai hidrofobisitas yang berbeda. Secara umum misalnya adalah mencampur minyak dengan air. Secara alami, minyak dan air tidak bisa bercampur, makanya ada peribahasa seperti minyak dengan air. Nah, karena itu secara teknologi memungkinkan sekarang minyak dan air dengan cara menambah dengan emulsifier. Maka minyak tambah emulsifier kemudian dihomogenisasi, maka terbentuklah emulsi. Nah, emulsi ini banyak aplikasinya. Misalnya Pak, es krim. Es krim itu merupakan emulsi. Karena apa? Karena sumber es krim adalah lemak atau lemak susu. Lemak susu dicampur dengan air, larutan gula, coklat, flavor, dan sebagainya, kemudian dicampur dengan lemak susu, yang apabila tanpa emulsifier, itu nggak mungkin bercampur, pasti misah emulsinya. Tambahkanlah emulsifier, maka jadi dia es krim. Nah, aplikasi pada pangan banyak sekali. Nah, kemungkinan emulsifier itu bisa dari babi. Bahkan di pangan, secara umum, kita baca juga di media sosial itu, umumnya emulsifier itu dari lemak babi. Ya, bahkan berdirinya LPPOM tahun 89 itu kan sebenarnya dipicu oleh penelitian teman-teman di Brawijaya, Universitas Brawijaya, ketika mengambil sampel produk impor di pasar dan ditemukan emulsifier itu memang dari lemak babi. Jadi kalau kita makanan-makanan hasil jadi di luar negeri dan bahan itu mengandung emulsifier, ada kemungkinan besar emulsifier dari babi. Tulang juga merupakan byproduct yang jumlahnya cukup banyak. Nah, tulang mau diapakan? Di negara-negara yang mengkonsumsi babinya tinggi, nah tulang ini dipakai untuk membuat arang aktif. Arang aktif, jadi tulang
kemudian diaktifasi. Nah, arang itu dipakai untuk proses penjernihan air, penjernihan jus, atau untuk proses dekolorisasi, penghilangan warna pada bermacam-macam industri. Nah, ketika misalnya air dijernihkan pakai tulang dari babi, maka itu bersentuhan dengan bahan yang haram dan najis, maka menurut Komisi Fatwa, air yang diminum jadi haram. Jus yang diminum juga menjadi haram statusnya. Itu industri air minum pun, kita perlu pertanyakan, industri air minum dalam kemasan, kita perlu pertanyakan. Kita perlu cek, jadi tidak otomatis halal. Karena kalau mereka menggunakan arang aktif dari tulang babi sebagai bahan untuk penjernih atau untuk bahan pemurniannya, maka kemudian air minum dalam kemasan menjadi haram juga. Kemudian yang lain adalah darah sebagai media fermentasi, umum tadi sudah saya katakan, atau digunakan sebagai pewarna juga, untuk pencampur juga, untuk memberi warna pada sosis misalnya agar dia merah. Kemudian kulit babi, jelas, ini kolagen bisa untuk kosmetik, bisa untuk tadi pembuatan gelatin juga, atau disamak jadi sepatu. Pernah beredar dulu, ada sepatu merek tentu yang berasal dari kulit babi. Jadi sepatu bisa kulit babi, bisa kulit sapi, bisa kulit buaya juga, ya, untuk tas. Lagunya Umar Bakri kan tas hitamnya dari kulit buaya itu. Ya. Nah, rambak, ya. Bulu, nah bulu juga untuk kuas, untuk jaket bulu, untuk sikat gigi melantu dari bulu bulunya. Nah, sekarang mungkin bagi orang yang gusinya sensitif, mungkin masih pakai itu. Sikat gigi bulu, bisa di bulu babi juga. Nah, yang paling banyak justru ini diekstrak untuk menjadi cysteine dan cysteine. Ini asam amino. Asam amino yang banyak dipakai di flavor, di perisa, dan juga dipakai untuk pengembang roti juga. Nah, ini umumnya diambil dari bulu juga, termasuk di bulu babi, diekstrak. Jadi dari protein keratin pada bulu, diekstrak, dihidrolisis, hasilkan asam amino namanya cysteine dan cysteine ini. Ya, ini sebagai bahan pada industri pangan. Nah, peluang ada. Paru-paru, jelas ini biasalah ya. Enzim. Nah, enzim ini juga banyak ini. Yang paling umum, dulu pernah kejadian yang kasus MSG di Jawa Timur, itu kan karena memakai enzim dalam proses pembuatan MSG. Nah, enzim dari sistem pencernaan babi banyak. Di antaranya adalah pepsin dan tripsin. Pepsin dan tripsin tergolong protease untuk memecah protein. Banyak industri yang menggunakan proses untuk menjadi peptida, maka itu akan menggunakan enzim babi ini. Nah, kalau sedang mengenai babi, tentu juga renet itu memang dari calf, dari anak sapi, tapi ada kemungkinan juga dari anak babi, dari lambung anak babi. Nah, renet dipakai untuk pembuatan keju intinya, tapi hasil keju ada lagi whey powder yang banyak digunakan untuk susu juga, atau kasein, atau laktosa dan sebagainya, hasil byproduct dari pembuatan keju. Yang lain empedu menjadi taurin, nah tapi ini memang tidak banyak ini, karena taurin lebih murah dibuat secara kimia. Dari pankreas ada hormon insulin, untuk penderita diabetes, nah, ada usus juga untuk sosis sebagainya, ada kikil yang untuk gelatin tadi. Saya kira banyak sekali peluang-peluang bahan tambahan dan penolong yang berasal dari babi dan turunannya. Nah, karena itu diperlukanlah autentikasi terhadap adanya unsur babi dalam makanan. Ini udah umum. Ya, saya kira dengan PCR, dengan ELISA dan sebagainya itu bisa. Dan juga penelitian perlu ada pencarian alternatif bahan pengganti dari bahan yang haram tadi. Misalnya kalau di Halal Science Center, misalnya kita mencari alternatif pembuatan gelatin dari ikan misalnya. Kalau ikan kan halal, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hewan yang tidak sesuai syariat Islam. Misalnya apa? Penyembelih hewan untuk berhala. Kalau zaman Nabi Lut adalah menyembelih hewan untuk berhala. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena ini melanggar ketauhidan. Dan kita tahu ajaran-ajaran semua rasul adalah tauhid, mengesahkan Allah. Maka kemudian ketika ada penyembelih untuk berhala, nah penyembelih itu haram. Atau penyembelih hewan tanpa basmalah, ini juga haram hukumnya. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna dan petunjuk akhir bagi manusia telah mengatur semua aspek kehidupan manusia dan interaksi dengan alam, termasuk dengan hewan. Bagaimana menyembelih hewan? Nah, ini adalah gambar stunning ini. Ini stunning seperti ini nih. Ini nanti dipencet pelatuk. Dia akan kena kepala sapi ini, maka sapinya akan pingsan. Ini stunning. Pemingsan secara mechanical stunning ini gambar ini. Nah, mungkin terlalu banyak kalau saya sampaikan sih bagaimana penyembelihan secara Islam, karena kita di Halal Center ada namanya pelatihan Juleha, juru sembelih halal, bersertifikat kompetensi. Dan setiap Idul Adha, Halal Center selalu juga mengadakan penyembelihan halal untuk DKM dan juga untuk pengurus-pengurus masjid dan untuk panitia kurban biasanya. Itu selalu tiap tahun. Tahun ini kemarin kita dua batch kita melaksanakannya. Nah, kemudian ini hadis tadi, sesuatu halal telah jelas dan haram telah jelas, dan yang keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar. Nah, barang siapa menjadi dari perkara yang syubhat itu berarti telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang tertipu dia telah jatuh ke yang haram.
Jadi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, sebenarnya syubhat itu lebih cenderung. Karena itu syubhat juga kalau bagi orang yang hati-hati ya, itu syubhat ini dihindarkan. Termasuk tadi ketika misalnya bahan makanan produk-produk di pasar tidak disertifikasi halal, bisa jadi dia halal juga. Tetapi yang jelas itu belum tentu halal juga dan belum tentu haram juga. Tapi statusnya syubhat. Nah, syubhat ini bisa cenderung kepada yang haram. Karena itu ya perlu ditinggalkan. Kita perlu memilih yang jelas-jelas halal. Nah, belum ada tadi metode laboratorium yang bisa membedakan daging sembelih dengan tanpa basmalah. Karena itu perlu penerapan sistem jaminan halal untuk setiap penyembelihan atau setiap RPH atau RPU ya. Nah, secara ringkas saja menyebut nama Allah. Ini ada Al-Hajj, Al-An'am dengan baca Bismillah ya Allahu Akbar atau baca Bismillah. Nah, oleh karena itu maka disyaratkan adanya penyembelihan yang beragama Islam. Jadi artinya apa? Jadi orang non-Islam sebenarnya tidak diterima, sembelihannya orang non-Islam tidak diterima. Itu ya. Jadi harus orang Islam yang menyembelihnya. Kemudian makan datang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kemudian kepada ayatnya. Ini ada Al-An'am. Jadi artinya apa? Tadi ketika ada ayat mengatakan sembelihan yang tidak disebut sembelihan menyebut nama selain Allah. Tapi pada Al-An'am ayat 118 itu sebutan adalah jelas adalah harus menyebut nama Allah. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Artinya apa? Ketika tidak disebut basmalah ketika menyembelihnya, maka statusnya haram. Gitu. Dan janganlah kamu makan tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, itu ada di surah Al-An'am ayat 121 juga, ya. Nah, hadis juga ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan daging kepada Nabi SAW. Namun beliau enggan memakannya, lantas bersabda, sesungguhnya saya tidak makan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Jadi zaman Nabi dulu, itu sembelih-sembelih memang untuk berhala. Ya, itu makanya ada ayat tadi, disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu maksudnya nama-nama berhala yang disebut ketika menyembelih. Maka Rasulullah tidak memakan sembelihan yang disebut atas nama berhala. Dan aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Nah, ini yang kedua. Jadi artinya apa? Dalam penyembelihan harus menyebut nama Allah, harus baca basmalah ketika menyembelihnya. Ketika tidak dibaca basmalah atau ketika diam saja menyembelih, maka statusnya adalah sembelihan yang haram. Kemudian menggunakan pisau yang tajam ya, ini secara ringkas saja. Jadi membunuh hendaklah kamu melakukan pembunuh itu dengan ihsan. Jadi kalau menyembelih hendaklah kamu menyembelih dengan ihsan ya, menggunakan pisau yang tajam. Ini juga mempertajam pisau, bisa cepat aja ya. Dan tidak boleh menggunakan gigi dan kuku ya. Oke. Sengaja dicekik atau dipukul. Nah ini tadi, kalau dalam konteks stunning itu sebenarnya dia kan dipukul itu. Nah kalau dipukul dia mati sebelum disembelih, maka statusnya menjadi haram. Atau dicekik ya, dicekik. Tadi kita bicara tentang gas stunning untuk ayam, untuk unggas. Maka kemudian ketika dia mati karena tidak ada oksigen, dia mati karena gas nitrogen atau gas karbon dioksida, itu sama aja seperti mati dicekik. Maka itu juga haram. Nah, kemudian untuk binatang yang dapat sembelih pada lehernya dipotong ada 3, saluran makanan dan saluran darah. Ya, ini ada gambarnya ini. Saya mungkin cepat aja karena kalau mau nanti bisa dulu sembelih halal. Nah, tadi ini ayat tadi ya. Oke. Nah, ini stunning tadi untuk mempermudah proses penyembelihan hewan boleh hukumnya, tapi dengan syarat. Jadi Komisi Fatwa MUI itu moderat sebenarnya. Di Inggris itu mereka tidak Muslim di Inggris mereka tidak mau menerima sembelihan stunning. Jadi harus dengan cara penyembelihan secara nabawiyah istilahnya. Jadi seperti biasa kita lakukan ketika korban. Tapi mungkin itu karena kebutuhan daging mungkin tidak banyak juga bagi Muslim di Inggris. Tetapi di Amerika itu umum, stunning itu umum. Ya. Nah Indonesia kira-kira moderat lah. Jadi tengah-tengah nih MUI ini. Jadi stunning hanya boleh, tapi kalau stunning menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian, serta tidak menyebabkan cedera permanen. Nah, cedera permanen ini yang kadang-kadang agak membingungkan. Karena nanti kita akan lihat setelah disembelih, lihat kepala tengkoraknya. Kalau tengkoraknya sampai bolong, maka tidak bisa disertifikasi halal. Dianggap itu sembelihnya tidak halal. Tetapi kalau hanya memar sedikit, itu boleh halal. Nah, itu fatwa. Jadi stunning boleh bertujuan untuk mempermudah penyembelihan aja. Dan pelaksananya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan. Ya. Nah, peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat ABC tadi, serta digunakan
dan tidak digunakan untuk antar hewan halal dan non halal sebagai langkah preventif. Jadi nggak boleh juga misalnya penyembelihan itu harus dedicated halal. Nggak boleh misalnya pada RPH yang sama menyembelih sapi di sana, menyembelih babi juga di sana. Nggak boleh. Karena itu nanti bisa bercampur-campur, bisa kemungkinan daging tukar-tukar atau mungkin menggunakan pisau yang sama, maka kemudian tidak boleh. Nah, penetapan stunning di jenis dan teknisnya itu ada ketentuannya ya. Dan melakukan penggelongan hewan hukumnya haram juga. Nah, ini penggelongan hewan itu umum saya tahu di Jawa Tengah di Boyolali kalau nggak salah itu sapi itu digelonggong. Digelonggong itu artinya dimasukkan air ke dalam perutnya, walaupun kenyang masuk terus di penggelonggongan. Nah, ini dosanya dua sebenarnya nih. Pertama dosanya dosa penipuan. Karena penggelonggong tujuan untuk penipuan. Jadi misalnya sapi 1 ton misalnya, setelah digelonggong sama air, bisa beratnya 1,1 ton gitu. Nah, 0,1 tonnya haram itu, karena itu air aja itu 0,1 ton, bukan daging itu. Yang kedua adalah penyiksaan hewan, tidak ihsan kepada hewan. Karena itu, melakukan penggelongan hewan itu hukumnya haram. Nah, kemudian tadi, darah harus keluar sempurna, ya. Jadi, hewan itu bisa diproses berikutnya, itu setelah dia keluar sempurna. Jadi artinya sapi disembelih sampai dia berhenti menggelepar-gelepar baru bisa diproses lebih lanjut. Nah, ini yang sering kesalahan juga orang supaya cepat, sapinya masih gelepar-gelepar, udah dipotong kakinya. Ini tidak ihsan, nggak boleh juga. Ya, atau sudah dikuliti, nggak boleh. Atau di ayam bisa juga gitu juga tuh. Ayam cepat disembelih, setelah disembelih langsung dilemparin ke air panas. Ya, untuk diproses lebih lanjut. Itu nggak boleh. Jadi dia harus tunggu mati dulu. Ya. Kemudian ada sunahnya, penyembelih menghadap ke kiblat, binatang digulingkan, ini sunahnya, bukan hal yang wajib. Kemudian mati karena disembelih, bukan sebab lain. Ya, ada Imam Al-Syarbini Al-Khatib, barang siapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan, maka hukumnya tidak halal, karena penyebab kematiannya tidak tertentu. Nah, di luar negeri, itu juga ada namanya thorax stick. Jadi, untuk meningkatkan produktivitas penyembelihan, jadi kan karena dalam satu hari itu bisa ribuan sapi yang disembelih kan nggak mau nunggu lama-lama, setelah disembelih nanti ditusuk lagi tuh jantungnya, ditusuk dengan stick, dengan semacam stick. Maka kemudian nanti dari jantungnya keluar juga darah. Itu katanya untuk mempercepat keluarnya darah, untuk mempercepat proses penyembelihan, mempercepat kematian. Tetapi menurut Imam Al-Syarbini itu juga hukumnya haram. Tidak halal daging yang disembelih demikian. Kenapa? Karena tidak jelas itu mati karena kesembelihan atau mati justru karena ditusuk jantungnya tadi. Sama juga tadi misal penyembelihan ayam, setelah sembelih itu masih menggelepar-gelepar, langsung dimasukkan ke air panas untuk dibersihkan dari bulu-bulunya. Maka kita nggak tahu mati karena disembelih atau mati karena direbus air panas itu. Nah, karena itu nggak boleh. Jadi proses berikutnya harus menunggu ayam itu berhenti menggelepar atau sapi berhenti menggelepar, baru bisa diproses berikutnya. Supaya kita tahu persis bahwasanya mati itu karena disembelih. Nah, yang kelima tadi ayat tadi adalah keadaan darurat, emergency. Agama Islam diturunkan itu bukan untuk menyusahkan umat manusia juga. Jadi ada tidak kaku juga. Penerapan agama Islam tapi juga tidak boleh dimudah-mudahkan sehingga sampai melanggar aturan yang telah digariskan. Nah, karena itu dibolehkan tadi di ayat terakhir tadi kan, ya barang siapa terpaksa ya, tetapi hati nurani sebenarnya tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka baginya. Dengan harapan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah akan mengampuni. Jadi artinya apa? Dibolehkan mengkonsumsi produk yang haram dalam kasus darurat. Emergency, darurat ya, misalnya di tengah laut, kapalnya terombang-ambing, terus ada teman sesama penumpang ada yang mati, nah itu kan bangkai, tapi nggak ada lagi yang dimakan yang lain, boleh tuh makan bangkai teman itu boleh. Ketika memang nggak ada alternatif, itu untuk menyelamatkan dari kematian, untuk melangsung kehidupan, maka memakai bangkai teman, memakai bangkai manusia, itu diizinkan, itu namanya emergency, keadaan darurat, yang kalau kita tidak lakukan kita akan mati, nah gitu ya. Nah, di sini ada kasus namanya vaksin meningitis dan obatan lain yang belum ada alternatif yang halal. Dulu ada kasus vaksin meningitis yang digunakan untuk jemaah haji, untuk pergi haji. Dan itu kalau kita mau berangkat haji, disyaratkan harus divaksinasi meningitis ini. Nah, dulu hanya satu-satunya pabrik dari Belgia dulu. Nah, dalam proses pembuatan vaksin meningitis ini, itu memang menggunakan bahan turunan dari babi. Babi terlibat dalam proses itu. Maka Komisi Fatwa mengatakan itu haram. Jadi vaksin itu haram sebenarnya. Tetapi karena tidak ada alternatif yang lain, ya karena satu-satunya waktu itu, maka statusnya darurat, emergensi statusnya. Maka kemudian oleh Komisi Fatwa dibolehkan kita
menggunakan vaksin meningitis itu untuk berangkat haji dan umroh karena nggak ada alternatif yang lain. Itu yang namanya status emergency. Nah, hal yang sama juga kemarin terjadi, bukan yang sama. Setelah itu ada pabrik di Italia dan pabrik di Cina yang dua-duanya tidak menggunakan unsur babi dalam proses pembuatannya. Maka kemudian tahun berikutnya ketika sudah ada alternatif ini, maka kasus emergensinya dicabut. Jadi status emergensi vaksin pertama tadi itu dicabut. Dia dulu haram, sekarang haram, besok juga haram. Tetapi ketika dulu dipakai, nggak ada alternatif yang lain, itu statusnya emergensi atau darurat, itu boleh dipakai. Tetapi ketika sudah ada alternatif yang halal, maka yang tadi status emergensi dicabut, dia tidak lagi emergensi. Maka harus memakai yang jelas-jelas kehalalannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini agak cepat aja supaya kita ada waktu untuk diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita barangkali bisa diskusi untuk atau mungkin ada koreksi-koreksi dari guru-guru saya. Ada Pak Ahmad, ada Pak Munif juga, ada Pak Burhan. Barangkali kalau seandainya ada yang keliru di penyampaian saya, mohon dikoreksi. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bapak Profesor Iwan Kaswar Samsu, pemaparan dan materi yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua, menambah pengetahuan kita, mengkaji ayat-ayat Qauliyah juga, tadi disinggung ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, 173, Al-Ma'idah ayat 3 dan ayat 4, yang benar-benar ada kaitan ya antara ayat Qauliyah dengan Kauniyah, artinya ada benar-benar suatu fenomena yang bisa kita kaji dari sisi sains maupun bisa kita hubungkan dengan sisi dari kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena ini dibatasi sampai jam 5.25, kurang lebih kita manfaatkan waktu ini untuk diskusi. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak Prof. Iwan. Mungkin saya akan coba 3 pertanyaan dulu saja ya, setiap satu sesi akan ada 3 pertanyaan, nanti kita ada kurang lebih yang masuk ini kurang lebih ada 15 pertanyaan. Mungkin saya akan coba dulu 3 pertanyaan dulu, nanti Bapak Prof. Iwan Kaswar Samsu jawab, nanti selanjutnya akan lanjut lagi seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama Pak Profesor, di sini ada yang bertanya dari NATO ya, IPB ya. Mohon maaf Bapak Profesor, izin bertanya, untuk daging ayam biasanya saya temukan warna merah. Karena darah ya, biasanya saya ragu warna merah itu apakah itu darah atau bukan, sehingga mohon penjelasan apakah kira-kira ayam yang ada warna merahnya ini kira-kira haram atau halal untuk dimakan. Itu pertanyaan pertama dari Mas Nato. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Jundi Jundullah. Ini izin bertanya Bapak Prof. Iwan, berdasarkan yang saya pelajari, seluruh hasil laut itu statusnya halal untuk dikonsumsi. Tapi ada beberapa makhluk laut yang memiliki racun dan berbahaya untuk tubuh. Apakah walaupun begitu status makhluk laut tersebut tetap halal walaupun ada racun berbahaya yang terkandung di dalamnya? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Muhammad Fatan Mubinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor, saya ingin bertanya terkait fatwa haramnya konsumsi larva lalat BSF yang termasuk kategori hasyarat. Belakangan ini banyak penelitian tentang lalat ini dengan potensinya sebagai obat, karena banyak senyawa potensial di dalamnya. Apakah fatwa ini berlaku jika lalat ini diambil manfaatnya dengan metode ekstraksi, artinya hanya mengambil senyawa di dalamnya untuk tujuan pengobatan, bukan untuk semua tubuhnya? Mungkin 3 pertanyaan dulu saja, Pak Prof. Iwan, barangkali mohon untuk berkenan menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas Haryo. Ini ada 3 pertanyaan, mudah-mudahan saya masih ingat nanti. Pertanyaan pertama adalah tadi darah pada daging. Ya, pada ayam, Pak. Nah, jadi ya, ada ayam, daging ayam ya. Itu kira-kira meragukan nggak itu halal atau haram? Nah, ini kita tidak tahu. Jadi memang sebenarnya ketika kita menyembelih ayam, itu memang kalau darahnya keluar semua, tentunya darah daging minimum ya. Mungkin ada ditemukan juga darah sangat sedikit. Tetapi kalau darahnya cukup banyak, ada bercak-bercak darah dan sebagainya, bisa jadi itu mungkin ayam bangkai, bisa jadi juga. Yeah. Nah, biasanya orang-orang yang menjual ayam tiren itu ya, itu diwarnai itu. Walaupun semua ayam yang diwarnai itu ayam tiren ya, tetapi biasanya untuk menyembunyikan tadi warna bercak-bercak atau bintik-bintik darah pada daging itu biasanya diwarnai untuk mengelabui. Nah, karena itu saya tidak bisa jawab apakah itu ayamnya ayam mati kemarin atau ayam bangkai ya, atau tidak.
Karena kadang-kadang disembelih pun kadang masih ada, tinggal darahnya sedikit ya. Nah, kalau mau aman ya kita harus beli ayam yang sudah diserah halal. Nah, itu permasalahan kita memang itu. Kalau kita misalnya beli daging di toko-toko supermarket yang besar, biasanya mereka ngambil daging kan dari juga rumah pemotongan unggas yang juga besar, dan rumah pemotongan unggas itu memang biasanya sudah disertifikasi halal. Artinya sudah diperhatikan bagaimana cara penyembelihannya, dan mereka tidak menggunakan ayam yang mati ya. Saya pernah datang ke sana, itu ayam yang mati karena dalam pengangkutan ayam itu menggunakan truk dari kandang ke tempat penyembelihan, kadang-kadang memang ada mungkin sekitar 1% atau kurang lebih 1% ada memang ayam yang mati dalam pengangkutan karena berdesak-desakan di atas truk itu. Nah, saya tanya kepada orang yang di Pro RW, dikemanakan ayam itu? Maka mereka menggunakan itu dibuang untuk makanan ikan lele. Nah, sehingga tidak dipakai. Tetapi di tempat yang tidak halal, barangkali ayam itu juga bisa aja dimasukkan juga gitu misalnya. Kan sayang dibuang gitu. Atau kalaupun dibuang, nanti ada pemulung di luar yang akan mengambil. Kemudian dijual ke ayam tiren. Nah, karena itu saya tidak bisa memastikan apakah ayam itu ayam bangkai atau tidak, tetapi saran saya, kalau untuk mengisi daging ya belilah daging yang dari ayam yang sudah jelas-jelas halal. Nah, permasalahannya di pasar tradisional yang agak sulit itu. Karena biasanya pasar tradisional kan tidak disertifikasi halal tuh ayam yang berada di sana. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua tadi hewan laut, Pak. Jadi kan hewan laut semua halal. Tapi kalau ada hewan yang beracun misalnya kayak ikan fugu atau ikan kembung misalnya tetrodotoxin kan beracun itu gimana? Baik. Jadi kalau hadis itu memang mengatakan kurang lebih hewan di laut itu semuanya halal. Nah, kalau ada yang beracun artinya tidak thayyib. Kan tadi halalan thayyiban. Jadi artinya tidak thayyib, tetapi dia halal, tapi tidak thayyib. Artinya apa? Kalau tidak thayyib sebenarnya kalau diproses, misalnya dibuang misalnya, itu masih boleh dimakan, masih halal dimakan, asal racunnya dibuang ya. Tetapi kalau langsung dimakan berarti dia tidak halalan thayyiban, dia halal tapi tidak thayyib. Gitu. Baik. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi tentang lalat, Pak. Lalat ya, Pak. Lalat baik. Ya, betul. Itu memang kalau lalat itu kan ada hadis ya, hadis yang mengatakan kira-kira larangan selain tadi larangan memakan tadi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang sulit tidak menyebut nama Allah, itu yang hewan ya. Ada lagi tuh larangan tapi itu hadis. Larangan hadis apa? Larangan untuk makan binatang buas. Ya, karnivora yaitu binatang yang berkuku tajam atau berparuh kalau burung ya. Jadi misalnya hewan harimau, singa, serigala atau burung gagak atau burung hantu, itu kan binatang-binatang karnivora itu juga haram dikonsumsi menurut hadis. Yang kedua adalah binatang yang dilarang untuk disuruh untuk membunuhnya. Seperti apa? Ada ular itu juga dilarang untuk membunuhnya, disuruh untuk membunuhnya. Tikus dan sebagainya itu juga haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah hewan yang dilarang untuk membunuhnya. Misalnya apa? Semut atau lebah itu larang, kucing itu larang untuk membunuhnya. Maka itu juga haram dikonsumsi. Yang keempat adalah yang disebut dengan binatang yang menjijikkan. Nah, tadi laler itu termasuk binatang yang menjijikkan. Karena lalat itu kan biasanya tempat-tempat yang kotor biasanya lalat itu. Maka dia masuk binatang menjijikkan untuk dikonsumsi langsung, maka itu dianggap itu binatang menjijikkan. Tetapi kemudian kalau digunakan untuk makanan ternak, misalnya katakanlah untuk makan ayam dan sebagainya, itu dibolehkan. Karena kalau binatang kan tidak terkena untuk memakan makanan yang halal. Jadi binatang boleh-boleh aja makan yang menjijikkan atau makan yang haram sekalipun ya boleh-boleh aja. Gitu. Kira-kira itu jawaban, mudah-mudahan nggak keliru jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Iwan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya rangkum secara keseluruhan. Banyak yang menanyakan tentang gelatin. Jadi kurang lebih ada 3 pertanyaan. Begini Pak Iwan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelatin tersendiri kan adalah turunan dari hewan, misalnya sapi. Untuk gelatin sapi sendiri yang terdapat di toko roti, seringkali tidak ada tanda halalnya. Sedangkan untuk sapinya, sumber gelatinnya sendiri kan harus disembelih dengan cara halal. Apakah lebih baik untuk menjauhi gelatin yang demikian? Itu yang pertama dari pertanyaan Mbak Nur Atifah Zahra. Yang kedua masih tentang gelatin juga. Ini pertanyaan Mbak Desya Tasya. Gelatin yang biasanya digunakan produk pangan di Indonesia itu kan lebih banyak dari gelatin sapi ya Pak. Ya. Dan biasanya kalau di produk di supermarket nama gelatin yang halal itu apa Pak? Kayak gitu. Karena agak ragu nih, karena gelatin selain sapi ternyata ada juga yang dari babi gitu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi terkait gelatin. Kalau gelatin dari sapi jika diproduksi di India yang tentu sapinya tidak disembelih, apakah haram Pak? Termasuk juga kerupuk rambak kulit sapi yang berasal dari negara non-muslim seperti India. Apakah
juga halal. Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan terkait gelatin ya, kurang lebih Pak. Bagaimana Ya, Pak? Kira-kira. terima kasih. Pertanyaannya menarik pertanyaannya. Pertama gelatin. Nah, gelatin itu kan seperti saya katakan tadi kan bisa dipakai ya, bisa untuk emulsifier, bisa untuk kapsul, bisa untuk bahan pengental, ya bisa seperti misalnya kalau kita minum yogurt di luar negeri, itu yogurtnya kental biasanya. Nah, bahan pengentalnya itu gelatin. Nah, saya pernah lihat itu di kemasannya ada yang ditulis itu pork gelatin atau pig gelatin, memang gelatin babi digunakan di luar negeri untuk bahan pengental itu. Nah, karena itu banyak penggunanya. Nah, kalau dalam konteks gelatin ada dua hal. Pertama, gelatin babi pasti haram. Gelatin sapi itu kalau sapi tidak disembelih secara syar'i, secara Islam, ya tetap haram juga. Nah, karena itu gelatin-gelatin yang tidak disertifikasi halal ya statusnya juga haram. Nah, pertanyaannya gimana dengan roti atau apapun seperti kapsul dan sebagainya? Nah, kapsul atau roti atau apapun yang menggunakan gelatin pertama harus halal. Tetapi tidak hanya gelatin masalahnya itu. Kalau kita juga banyak bahan-bahan yang lain. Nah, bahan yang lain kan juga harus halal. Artinya apa? Ketika suatu produk halal, maka bahannya halal. Apakah bahan bakunya, apakah bahan tambahannya, bahkan bahan penolongnya pun harus halal. Misalnya katakanlah roti atau nastar lah, katakanlah nastar. Ya, ananas tart. Itu kan bahannya katakanlah terigu. Kan ada juga pakai butter, ada pakai macam-macam juga. Itu kan semua harus halal juga. Bahkan sampai kuas. Nah, untuk bikin nastar kan biasa di kuning telur dikasih kuas itu bagian atasnya itu. Kuasnya perlu dijamin juga tuh. Jangan kuasnya dari bulu hewan, katakanlah bulu babi misalnya. Karena kalau misalnya kuasnya dari bulu babi, maka statusnya juga haram. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua tadi apa ya? Saya kok lupa. Ya, yang kedua itu kalau misalnya dari negara India nih Pak, kira-kira kalau tidak disembelih ya itu kira-kira dari produk turunannya seperti kerupuk rambaknya itu kira-kira apakah halal atau haram gitu kalau dari negara India atau negara non Muslim ya Pak ya, seperti Brazil, India. Ya sudah pasti karena kalau misalnya yang menyembelihnya bukan orang Islam pertama dan yang kedua pasti penyembelihannya bukan secara syariat Islam pasti itu haram. Karena itu kalaupun gelatin dari India banyak juga gelatin India yang disertifikasi halal. Karena di India juga ada orang Muslim. Bahkan dia tuh nomor 2 setelah orang Hindu. Artinya gelatin yang diimpor India, dia disertifikasi halal, maka dia bisa dikatakan halal. Nah, yang masalah justru yang kedua tadi, yang kerupuk tadi, yang rambak tadi. Kalau seandainya rampak itu diimpor dari kulit dari luar negeri, maka kemudian kalau tidak ada sertifikasi halal, ya haram. Mungkin dia kulit babi, mungkin dia kulit sapi, tapi kulit sapi yang tidak disembelih secara syar'i, misalnya. Dan biasanya memang di luar negeri, kulit rambak tuh nggak ada di luar negeri. Kerupuk kulit nggak ada di luar negeri. Kulit itu untuk biasanya untuk sepatu, untuk ikat pinggang, untuk dompet, untuk tas. Nah sekarang permasalahannya kita kan banyak tuh import dari katakanlah Australia dan Selandia Baru. Kalau dia misalnya untuk sepatu ya nggak apa-apa. Tetapi kemudian kan khawatirnya apakah sebagian dijadikan kerupuk kulit atau bisa jadi juga kan sepatu dipotong nanti yang sisa-sisanya kan juga mubazir nggak dimanfaatkan bisa jadi dibuat kerupuk kulit misalnya, maka tentu statusnya haram. Karena penyembelihannya belum tentu halal, belum tentu secara syariat Islam. Maka status kerupuk kulit yang diimpor, kalau kita tidak disertifikasi halal, maka kemungkinan besar dia haram. Bisa dari babi, kulit babi, bisa kulit sapi yang tidak disembelih secara syar'i. Itu nomor 2. Nomor 3 tadi apa ya? Yang nomor 3 kurang lebih hampir sama Pak. Tadi sudah terjawab ya terkait dengan gelatin yang ada di toko roti ini. Kira-kira itu nggak ada tulisan atau label halalnya. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau misalnya ada gelatin dijual di toko roti nggak ada label sertifikat halal, apakah sebaiknya dihindari atau tidak? Seperti itu. Pertanyaannya kurang lebih. Iya, kita kan juga tidak menyatakan kalau dia tidak disertifikasi belum tentu juga haram, dan tapi jelas belum tentu halal juga. Jadi statusnya syubhat. Nah, kalau syubhat itu kan petunjuknya ditinggalkan. Jadi belilah jelas ya produk yang jelas. Tetapi sekarang nih kita beruntung juga ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang mewajibkan sekarang. Jadi sertifikasi halal itu wajib hukumnya sekarang. Jadi kalau dulu itu halal itu kan sifatnya volunteer, sukarela. Maka ketika dia sukarela, maka artinya ada produk-produk yang tidak dihalal, nggak mau dihalal mereka. Nah statusnya memang kita tidak juga mengatakan itu haram, tapi itulah syubhat karena dia tidak jelas kehalalannya. Mungkin dia menggunakan bahan yang haram, mungkin bahan bantunya, mungkin bahan tambahnya bahan yang haram. Itu statusnya syubhat. Kalau sekarang nggak ada lagi pilihan yang syubhat, pilihannya 2 aja. Kalau dia nggak halal ya haram. Nah itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 sekarang. Ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini masih ada satu sesi lagi, mungkin bisa kita manfaatkan. Ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan sudah
Gelatin, sekarang ada pertanyaan saya kumpulkan tentang topik babi ini. Ya, ada beberapa pertanyaan tentang topik babi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor izin bertanya, apakah menggunakan enzim dari turunan babi atau mikroba dari sesuatu yang najis? Misalnya, ada mikroba itu diisolasi dari feses, misalnya Pak. Jadi probiotik yang diisolasi dari feses atau dari kotoran najis lah seperti itu. Kira-kira sebagai produk pembantu, kira-kira hukumnya bagaimana itu kira-kira? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika babi diharamkan secara agama, apakah ada hal secara medis yang menyatakan babi juga berbahaya bagi kesehatan? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya masih tentang babi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya, terkadang nama derivatif babi di produk pangan itu bermacam-macam. Terkadang menggunakan kode tertentu yang terdiri dari gabungan angka dan huruf. Bagaimana cara mengenalinya sehingga kita bisa waspada? Mungkin itu dulu Pak Prof. Iwan, untuk selanjutnya bisa Bapak jawab ya pertanyaan tersebut ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik ini. Cuma karena saya sudah tua nih, saya jadi lupa nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama apa tadi? Oke, yang pertama ini Pak, saya ulangi lagi Bapak, mohon maaf. Jadi yang pertama ini kalau misalnya menggunakan enzim dari turunan babi atau mikroba atau dari sesuatu yang najis. Misalnya kita pakai isolasi mikroba dari feses, misalnya feses bayi baru lahir sebagai probiotik, itu kira-kira apakah produk yang dihasilkan dari produk turunan babi atau sesuatu yang najis itu hukumnya juga haram Pak? Kira-kira. Baik. Nah ini saya dapatnya dari Komisi Fatwa nih, karena kalau yang menentukan haram dan halal itu kan Komisi Fatwa ya. Kalau saya kan cuma auditor, hanya memberikan informasi kepada Komisi Fatwa. Terkait babi, turunan babi, enzim dari babi, itu banyak sekali. Itu yang paling banyak adalah enzim pepsin dan tripsin yang diambil dari sistem pencernaan babi, itu enzim protease. Nah, babi ini kan najis berat. Karena itu Komisi Fatwa mengatakan, itu apapun yang datang dari babi, turunan babi dan sebagainya, ketika dia digunakan sebagai industri pangan, dalam industri pangan dan minuman, obat-obatan kosmetika, apakah sebagai bahan tambahan, apakah sebagai bahan penolong, maka keseluruhan produk itu karena dia najis berat. Selain itu, Komisi Fatwa juga mengatakan ada kaidah-kaidah fikih, misalnya tidak boleh memakan babi. Jadi azas, karena kan juga ada tuh misalnya sama seperti minuman keras juga kan. Minuman keras kan ada misalnya minuman keras itu haram, tapi orang yang menjual minuman keras juga berdosa. Ya, orang yang menyajikan minuman keras juga berdosa. Nah, kira-kira kalau babi juga itu ada kaidah-kaidah pemanfaatan babi itu juga haram. Karena itu Komisi Fatwa mengatakan babi itu tidak ada ampun ketika dia terlibat dalam suatu proses industri makanan, minuman, obat-obatan kosmetika, bahkan barang gunaan, maka ketika ada keterlibatan babi, maka keseluruhan produk menjadi haram. Nah, bagaimana dengan yang lain, najis yang lain? Ada najis ringan, misalnya apa? Misalnya tadi yang mikroba dari dari probiotik, misalnya diisolasi dari feses, misalnya seperti itu. Ya, betul. Najis, betul. Ya, betul. Itu biasanya feses bayi itu adalah mikroba yang berfungsi sebagai probiotik ya. Sebagai probiotik itu diambilkan dari feses bayi yang masih menyusu. Nah, dalam kaidah fikih itu kan kalau bayi yang masih menyusu itu kotorannya itu kan najis ringan sebenarnya. Air kencing bayi bagi laki-laki, kemudian dia masih hanya minum ASI, itu statusnya najis ringan itu. Bahkan kalau misalnya kita terkena najis ringan itu kan tinggal dipercikin air. Tetapi kemudian Komisi Fatwa juga sudah melakukan fatwa untuk itu. Karena apa? Karena mikroba itu pada dasarnya halal, mikroba. Karena mikroba itu bisa diisolasi dari mana aja. Kita bisa ngasih isolasi mikroba dari sungai. Kita bisa mengisolasi mikroba dari tanah. Kita bisa mikroba dari feses juga, dari hewan juga. Maka kemudian dalam proses isolasi itu ada namanya proses pemurnian. Jadi kan tidak mikroba itu nanti kan dicuci berkali-kali itu. Dia diencerkan misalnya kalau dalam proses pemurnian itu nanti dia dibiarkan pada cawan petri, kemudian diisolasi, diambil satu koloni, kemudian dibersihkan dengan air garam, kemudian nanti disebarkan lagi. Itu berkali-kali itu diisolasi. Itu mungkin pengenceran pun kalau total pengenceran juga sudah berkali-kali. Maka kemudian Komisi Fatwa mengatakan ketika mikroba sudah diencerkan berkali-kali itu, maka dia menjadi namanya kultur murni. Nah, kalau kita bicara kultur murni atau pure culture, mikroba, maka hukumnya halal. Ya, karena sama aja mikroba yang kita isolasi dari feses kah, isolasi dari tanah pun juga barangkali itu ada kotoran-kotoran di sana. Isolasi dari sungai juga banyak-banyak kotoran-kotoran di sana. Tetapi ketika diisolasi berkali-kali, dicuci
disucikan, bukan hanya dicuci, tapi disucikan berkali-kali dengan garam fisiologis namanya, kemudian dibiarkan lagi pada cawan petri, maka status menjadi halal. Itu boleh, karena kemudian nanti baru dibiarkan lagi, digunakan sebagai probiotik, dicampur biasanya pada susu bayi biasanya itu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 tadi apa? Yang nomor 2 kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Prof. Ketika babi diharamkan secara agama, apakah ada hal secara medis yang menyatakan babi juga berbahaya bagi kesehatan? Ya, ini. Jadi kalau kita Islam ya, ketika ada larangan mengkonsumsi babi, kita nggak tahu persis kenapa itu dilarang. Maka sebagai orang yang taat adalah sami'na wa ta'na. Artinya sama juga ketika Allah melarang dulu Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi yang disebut oleh iblis sebagai khuldi, bertanya kenapa Allah melarang memakan buah khuldi? Pasti ada maksudnya gitu ya. Jadi begitulah sami'na wa ata'na. Tetapi kalaupun ada temuan-temuan bahwasanya misalnya katakanlah ternyata babi juga ada aspek negatifnya dan sebagainya, itu bukan jawaban sebenarnya. Ya, itu bisa jadi hikmah iya, tetapi bukan itu sebabnya. Bukan itu jawabannya. Misalnya dulu ada babi itu kan kotor, ya, dia bergelimang kotoran. Kalau di Jerman, mungkin Pak Munif lebih tahu nih, itu kandang-kandang babi itu bersih, kayak hotel itu kandang-kandang babi. Jadi itu nggak bisa jadi alasan juga kan, menjadikan babi menjadi halal karena kandangnya bersih, misalkan nggak bisa juga. Atau dulu ada mengatakan misalnya, babi diharamkan karena cacing pita. Lah sekarang kalau cacing pitanya di autoklaf misalnya, kan juga mati dia misalnya. Ya, tapi tidak menjadikan babi itu halal kan. Nah, jadi banyak bisa jadi ada hikmah-hikmah yang ada di sana, tapi alasannya bukanlah karena itu. Itu salah satu alasan. Jadi kalau orang Inggris mengatakan tuh, there's an answer, but not the answer. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu mungkin hikmahnya, tetapi bukan itu jawabannya gitu. Yang jelas bagi orang Islam kita nggak tahu kenapa Allah melarang untuk si babi, tapi sikap kita sebagai orang Muslim yang taat adalah sami'na wa ta'na. Udah, kita nggak usah makan. Masih banyak yang halal yang lain gitu loh. Gitu loh. Ya. Baik. Ya, yang ketiga tadi tentang ini Pak Prof terkait dengan nama derivatif babi di produk pangan bermacam-macam, terkadang menggunakan kode tertentu yang terdiri dari gabungan angka dan huruf. Jadi bagaimana mengenalinya nih sehingga kita bisa waspada gitu. Betul, betul. Itu kan ada penamaan ya. Kalau food ingredient itu ada penamaan. Misalnya kalau kita melihat di kemasan atau di label biskuit atau makanan, itu ada misalnya E471 misalnya, E370, itu kan kode-kode itu semua itu. Okay. Nah, bagi pangan mungkin tahu. E470 mungkin emulsifier misalnya, ada tahu. Tetapi itu tahu sampai sana aja. Karena nggak tahu juga emulsifiernya datang dari mana. Karena kalau kita bicara emulsifier, itu biasanya itu dibuat dari hidrolisis parsial dari trigliserida. Maka dia akan jadi mono dan digliserida. Nah, hasil hidrolisis parsial itu dari trigliserida atau dari minyak atau lemak, maka kalau kita bicara minyak lemak, itu ada dua kemungkinan, bisa lemak atau minyak hewani, bisa minyak atau lemak. Nah, kalau di Indonesia, kita tahu misalnya katakanlah ada pabrik yang besar itu di Batam misalnya juga ada, di Malaysia juga ada, ya. Itu mereka melakukan hidrolisis parsial dari minyak sawit menjadi mono dan digliserida untuk minyak sawit yang digunakan sebagai emulsifier. Tetapi di negara-negara di Prancis, di Jerman, di Belanda, bisa jadi memang lemak babi, dan kalau nggak salah digunakan sebagai bahan untuk emulsifier. Jadi lemak babi itu ada yang dihidrolisis secara parsial, maka dihasilkan mono dan digliserida yang nanti mempunyai dua gugus hidrofobik dan hidrofilik. Nah, itu yang digunakan sebagai emulsifier. Nah, itu. Saya kira itu jawabannya. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin untuk sebelum kita nanti menutup sesi diskusi ini dan masuk ke kesimpulan, ada satu pertanyaan lagi ini dari Pak Bejo Santoso. Ini mohon penjelasannya Pak Profesor mengenai kehalalan anggur merah yang bahannya 100% buah anggur, tapi dilakukan fermentasi yang akhirnya beralkohol. Demikian juga dengan kehalalan brem, buih air tape singkong atau tapai beras yang beralkohol. Terima kasih banyak, Prof. Baik, nah kalau anggur merah atau wine jelas itu haram itu. Ya namanya wine kan haram. Ya, nah sekarang ada juga tuh sekarang dibuat misalnya katakanlah namanya bir zero alkohol. Nah itu juga dari segi bahan menurut Komisi Fatwa itu juga haram. Karena apa? Karena bir zero alkohol itu nanti dibuat bir, kemudian nanti etanolnya diuapkan. Jadi itu hanya proses fisik, diuapkan etanolnya sehingga nanti katakanlah dia zero etanol atau zero alkohol, maka kemudian dia tetap haram. Karena apa?
Karena bahan yang tertinggal itu pernah bersentuhan dengan khamar. Nah, khamar itu kan haram dan najis. Dan tidak proses pemisahan secara fisik kan itu haram dan najis, dia tetap dia. Maka bir zero alkohol itu juga haram. Belum lagi dari si penamaan. Jadi si penamaan nggak boleh itu menamakan produk-produk yang mempunyai mirip-mirip dengan yang diharamkan. Karena apa? Karena Islam itu mengajarkan tindakan preventif. Umat jangan dibiasakan untuk mengkonsumsi sesuatu yang bau-baunya haram atau menyerupai bahan yang haram. Nah, ketika kita bicara bir zero alkohol itu menyerupai yang haram, jadi itu dilarang juga. Nah, kalau wine jelas, kalau wine itu jelas haram itu, ya karena dia wine difermentasi, jadilah anggur merah kah, anggur hitam atau anggur apapun, itu khamar, karena itu hukumnya haram. Satu lagi tadi apa tadi? Oh, tape. Iya, tape, Pak. Kalau kita bicara khamar, ya bicara khamar itu adalah minuman yang memabukkan sebenarnya kalau kita lihat definisinya. Sesuatu yang memabukkan itu khamar itu, dan biasanya bentuknya minuman. Tetapi tape itu bukan minuman, tapi itu makanan. Itu misalnya pisang yang sudah matang juga ada alkoholnya. Betul. Durian ada alkoholnya, tape ada alkoholnya. Tetapi tape tidak diharamkan karena itu makanan. Dan lagian kalau orang minum khamar itu mabuk, orang makan tape rasanya nggak ada yang mabuk itu. Betul. Sebelum mabuk udah kenyang sekali, nggak ada. Saya belum dengar tuh orang yang mabuk tape, nggak pernah itu ya. Jadi tape tidak diharamkan karena itu bukan minuman, dia makanan. Tetapi kalau seandainya dipisahkan airnya, maka itu statusnya khamar juga. Karena itu sama aja proses fermentasi itu kan bisa dari bahan bergula, bisa bahan perpati. Ya, bahan gula, bahan perpati, kemudian nanti difermentasi dia akan menghasilkan alkohol. Nah, ketika etanolnya memang diniatkan untuk mengambil airnya saja, dan itu memang khamar airnya itu. Sama seperti katakanlah seperti arak misalnya. Nah, arak itu kan fermentasi air kelapa atau air aren ya. Air aren itu difermentasi, jadi dia arak atau tuak. Nah, arak atau tuak itu haram, itu khamar statusnya. Ya. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Prof. Iwan Kaswar Samsu ya. Alhamdulillah sesi diskusi ini sudah bisa kita akhiri dengan baik. Banyak sekali ilmu ya. Tadi pembahasan mengenai babi, mengenai gelatin, mengenai minuman keras, mengenai lalat, mengenai mikroba, sudah banyak varian pertanyaan yang diberikan dan alhamdulillah semua sudah terjawab semuanya, dan jawaban dari Bapak Prof. Iwan sangat memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke sesi kesimpulan ya. Jadi di sini saya sebagai moderator, alhamdulillahirabbil alamin, suatu kehormatan juga mendapatkan undangan untuk bisa bergabung dalam kajian kauniyah ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Profesor Iwan Kaswar Samsu. Luar biasa Pak paparannya. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ada ayat-ayat kauliyah ya yang mendasari keharaman dan kehalalan pangan, diantaranya ayat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3 dan Al-Maidah ayat 4 yang mengatur bagaimana syarat produk disebut haram dan halal ya, dan halalan harus halal dan thayyib ya, halal dan baik ya. Kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Profesor Iwan Kaswar Samsu bahwa definisi dari produk yang haram diantaranya adalah bangkai ya. Bangkai, semua bangkai hewan itu haram kecuali bangkai dari laut ya, hewan-hewan laut ya yang dihalalkan. Kemudian ada darah, marus tadi juga sudah diuraikan. Kemudian produk babi dan turunannya sudah pasti itu adalah produk yang haram. Dan kemudian yang terakhir itu adalah produk yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi ada 4 yang kurang lebih ya. Jadi keharaman dan kehalalan, haram itu bisa karena zatnya dan bisa juga karena proses atau penyembelihannya. Tadi kita sudah paparkan bagaimana teknik penyembelihan ya, harus dengan menggunakan pisau yang tajam, kemudian menggunakan bacaan Bismillah Allahu Akbar, kemudian harus menghadap kiblat, dan juga yang terpenting harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itulah beberapa paparan ya. Kemudian ada satu lagi dalam hal keharaman dan kehalalan terkait haram dan halal ini, agama Islam ini adalah agama yang rahmatanil alamin, tidak memberatkan tapi juga tidak menggampangkan. Artinya dalam kondisi darurat ya, terkait dengan vaksin tadi ya, sangat bisa ya, masih ada pemakluman untuk menggunakannya, tapi tentunya hari ini bisa juga dibahas ya dari sisi halal dan haramnya, sehingga kedepannya tentunya perlu dicari juga produk-produk alternatif ya untuk menggantikan produk yang haram tadi. Misalnya pada penelitian lebih lanjut tentang gelatin yang halal, kemudian adanya vaksin yang bahannya lebih halal, seperti itu tentunya tantangan untuk kita ke depannya. Mungkin itu saja apa yang saya moderator dapat simpulkan. Sebelum
kita tutup, marilah kita membaca Putus kayaknya, mungkin ada yang ambil alih kali. Sepertinya terputus ya untuk Pak Haryo Bimo. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Kaswar dan dari Bapak Moderator Bapak Haryo Bimo Setiarto yang telah memimpin untuk pelaksanaan kajian kauniyah pada sore hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita tindak lanjuti ke depannya. Untuk di akhir, sedikit permintaan penyampaian dari Bapak Munif terkait kajian kauniyah selanjutnya dan tindak lanjut dari kajian ini. Kepada Bapak Munif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pada kita semua sehingga pada sore hari kita baru saja mendapatkan pelajaran maupun juga ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Iwan Kaswar Samsu atas waktu yang diluangkan sehingga kita semua dapat belajar banyak. Ya, tema hari ini luar biasa tentang titik kritis keharaman ya, karena memang halal dan haram ini adalah masalah pokok di dalam agama ini dan menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim untuk memahaminya. Tentu masih banyak pertanyaan yang terkait dengan barang ini karena begitu kompleksnya kehidupan ini. Inilah yang mendorong moga-moga kita semakin bersungguh-sungguh insya Allah untuk terus belajar, kemudian juga bertanya, dan tentunya semakin penting forum seperti ini. Insya Allah DKM Al-Khuriyah akan terus mencoba untuk berbagi ilmu dari para pakar, para ahli yang dimiliki oleh IPB, yang concern untuk ikut bersama-sama mendakwahkan Islam, ya, mendakwahkan kebenaran. Moga-moga dengan begitu menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Demikian, dan insya Allah 2 minggu yang ke depan insya Allah akan kita adakan juga kajian yang sama, tentu dari yang dari keahlian yang lain insya Allah. Mungkin demikian dari kami dari Al-Khuriyah. Jazakumullah khairul jaza atas perhatian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Munif yang telah memberikan sedikit paparan kepada kita. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Demikianlah untuk acara kita pada sore hari ini, kajian kauniyah sesi bulan ini. Semoga seluruh yang berada di sini mendapatkan ilmu pada sore hari ini bisa kita amalkan dan kita tindak lanjuti ke depannya. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh guru-guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebelumnya terakhir diminta kepada seluruh peserta untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah dibagikan di chat box. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah khair Prof. Iwan Ya, dan Terima kasih Pak Iwan. Jazakumullah Pak Iwan. Pak Unai, makasih. Pak Burhan, Pak Fahmi dan seluruh panitia jazakumullah ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Jazakallah. Pak Agus Buwono, Pak. Ya, 2 minggu lagi. Pak Haryo, terima kasih Mas Haryo. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Iwan, Pak Prof. Munif, terima kasih Terima banyak. kasih ya. Ilmu barokah. Oke, sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Fahmi. Amin, barakallah. Amin, amin ya Allah. Ya, Terima kasih. Insya Allah 2 minggu lagi Prof.